Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai paweton Dandang Tunggu Nyawa. Dandang Tunggu Nyawa adalah sebutan untuk kodam pusaka yang energinya tidak bisa berselaras dengan pemiliknya, sehingga kehadirannya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan, bahkan juga kematian. Ilmu kodam adalah jenis ilmu yang keajaiban ilmunya meminjam jasa kesaktian dari sosok makhluk gaib. Kodam pendamping baru akan dapat memberikan tuah ataupun juga manfaat kepada sang pemilik apabila energinya sudah selaras, sehingga selama masih ada jarak kebatinan antara kodam dengan pemiliknya, maka kehadiran kodam tidak banyak berarti, bahkan bisa dapat mencelakakan pemiliknya. Ada beberapa alasan mengapa suatu kodam pendamping, terutama yang berasal dari benda pusaka, itu bentrok dan tidak mau menyatu dengan energi pemiliknya. Yang pertama adalah kodam tersebut tidak cocok dengan tuannya. Hal ini sering terjadi kepada kodam yang berasal dari sebuah benda pusaka. Misalnya keris yang berliuk 5 atau jenis keningratan lainnya. Pusaka ini hanya cocok dimiliki oleh mereka yang berdarah ningrat, sehingga kodam dalam keris tersebut hanya akan pasif ketika berada di tangan orang bukan berdarah ningrat, bahkan bisa membawa kesialan dan malapetaka bagi pemiliknya. Kemudian alasan kedua, kodam pendamping bisa bentrok dengan pemiliknya adalah ada masalah dalam proses kepemilikannya. Proses kepemilikan yang artinya adalah proses pemindah tanganan ketika suatu kodam pendamping berpindah tangan dengan cara yang tidak benar, misalnya dicuri, maka kodam tersebut juga akan marah, bahkan bisa membuat celaka. Dan alasan berikutnya kenapa kodam pendamping bentrok dengan energi pemiliknya adalah proses pemeliharaan yang salah. Kodam pendamping yang sudah memberikan bantuan gaib kepada tuannya tentunya mengharapkan suatu imbalan, yaitu pemberian sesajen ataupun korban, semisal pembersihan atau jamasan. Apabila si pemilik kodam salah atau kurang dalam memberikan sesajen yang sudah disepakati ataupun juga salah dalam perawatannya, maka si kodam ini akan mogok, bahkan bisa membahayakan pemilik dan keluarga lainnya. Kemudian alasan yang terakhir mengapa suatu kodam pendamping bentrok dengan energi pemiliknya adalah kurang dalam laku spiritual ataupun olah batin. Keselarasan atau penyatuan energi antara kodam dengan pemiliknya juga ditentukan oleh olah mata batin atau spiritual orang yang bersangkutan. Wadah spiritual yang kuat akan lebih mudah dalam mengendalikan kekuatan suatu kodam. Demikianlah tadi adalah beberapa alasan kenapa kodam pendamping bisa bentrok dengan energi pemiliknya. Lalu, apakah tanda-tanda yang akan muncul ketika hal itu terjadi? Tanda weton Dandang Tunggu Nyawa atau weton yang bentrok dengan kodam, yang pertama adalah mengalami sakit non-medis. Weton yang mengalami benturan energi dengan kodamnya akan mempengaruhi kondisi fisiknya jika proses bentrok ini
didiamkan dan berlangsung lama, bisa menyebabkan suatu penyakit non-medis pada tahap awalnya. Ketika energi si pemilik kodam kalah dan penyakit non-medis ini dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan berubah menjadi penyakit medis biasa. Kemudian tanda weton dandang tunggu nyawa, di mana sering bentrok dengan kodam pendampingnya. Yang kedua adalah pikirannya sering kacau. Weton yang sering bentrok dengan kodam pendampingnya, pikirannya sering diambil oleh kodam tersebut. Namun, masih belum pada tahap mediumisasi, hanya sangat sulit untuk bisa fokus pada hal-hal tertentu. Weton yang sering bentrok dengan kodamnya rata-rata sering terlihat melamun dan linglung, bahkan juga suka menyendiri. Tidak mau sosialisasi dengan orang lain. Tanda weton dandang tunggu nyawa yang ketiga adalah dirinya sering mengalami kerasukan. Ketika terjadi bentrok antara energi pemilik dengan kodamnya dan ternyata energi kodam lebih besar dan menang, maka otomatis wadah kesadaran orang tersebut berhasil dikuasai oleh kodam. Kemudian tanda weton dandang tunggu nyawa di mana kerap bentrok dengan kodamnya sendiri. Yang berikutnya adalah kesulitan dalam mengendalikan emosi. Bentrokan dan benturan energi kodam pendamping menyebabkan weton ini seperti memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh. Jika kodam pendamping yang bentrok memiliki energi panas, maka weton tersebut akan menjadi orang yang gampang sekali marah. Wataknya selalu ingin mencari ribut dan masalah. Kemudian tanda weton dan dandang tunggu nyawa yang kelima adalah sering mendapat teror gaib. Teror gaib ini tentu saja berasal dari kodam pendampingnya sendiri. Kodam tersebut kadang akan mewujudkan sosoknya dengan penampakan makhluk halus. Demikianlah tadi sedikit ulasan tentang weton dandang tunggu nyawa. Apabila Anda mengalami kejadian-kejadian tersebut, demi kebaikan, sebaiknya minta pertolongan kepada orang yang paham dan hentikan niat Anda untuk memiliki sebuah kodam. Semoga video ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa, kami doakan agar Anda sekeluarga selalu dalam perlindungan Tuhan dan jauh dari malapetaka dan kesialan. Amin ya robbal alamin.